disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu tentang hadis riwayat Rib'i bin Hirash dari saudaranya. Rib'i ini adalah muridnya sahabat atau tabi'in yang terbaik, dan di antara karamatnya setelah wafat sidin masih kau pandir. Rib'i bin Hirash ini sudah mati pandir pulang. Nah, ini keganjilan wali Allah Ta'ala. Jadi ujar Rib'i, ketika wafat saudaraku lalu ditutupi dengan pakaian, kan, dengan kain, lalu diandak di keranda. Oh, jadi dahsanaknya Rib'i inilah kada disebutkan nih siapa namanya. Dahsanak Rib'i nih, bukan Rib'inya bang. Dahsanak Rib'i nih meninggal, lalu sudah ditutupi, sudah dibawa, diandak di atas tanduk, hendak dibawa berjalan menuju ke masjid mungkin dah. Sekalinya bergerak membuka kain. Nah, mau membuka muha dan duduk. Nah, duduk di mana? Di keranda. Kita bukaan alhamdulillah. Nah, pajurang piantang bangun ha. Nah, ada debeting kaong kira memaraki lawan. Nah, begabatannya mana aku nih. Tapi ini muntuan guru kira bangun kira bukaan orang ya. Tapi bukaan oleh. Mun orang tadi terkenal kan macam-macam kelakuan nih, bangun bukaan pak orang ada nangis kira-kira lah. Ada nama membuat sarapang kira lah. Malawan atau yang hantu nih. Mun tuan guru pang bangun kira ada bukaan kan ya. Nah, ini tuan guru nih. Kita tuan guru sidin nih. Mana berduduk sidin dah. Ada nama nih bemaraki. Napa guru pian bangun pulang? Aku sih hanya ibadah tetamu Tuhan. Artinya rohku nih. Nah, rohku telah bertemu dengan Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala menyambutku dengan kegembiraan dan dengan bau harum, dan Allah ridha kepadaku, tidak marah kepadaku. Dan aku melihat apa yang terjadi ini ternyata sangat mudah sekali, sangat lancar sekali, lebih lancar dari yang sekalian perkirakan. Nah, itu. Dan ketika aku wafat, rohku disambut oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu pula para sahabat beliau juga ikut menyambut. Nah, imbah gitu kan lalu artinya menghadap Allah Ta'ala nih, lalu burik pulang menemui Rasulullah dan para sahabat. Imbah sudah kayak itu berebah pulang biasa. Nah, kayak itu kisahnya lah. Imbah berkisah itu berebah biasa pulang. Nah, imbah berebah itu debok berebah kayak panang kada bergerak lagi nah. Nah, itu angkot lagi. Nah, angkot lagi ke kubur dan dikuburakan. Nah, kayak itu kisahnya lah. Nah, pada awak pasong deh. Pasong ada awak nih banu nih pangannya. Bebungkos deh leh. Ya, bangun buka kamu ha. Kayak patangannya tuh lama macul leh. Nah, karamat ini judulnya lah. Nah, disebutkan di kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ini kisah apa? Menggambarkan bagaimana nyamannya orang yang baik loh nih. Orang yang baik itu ketika wafat bisa nyaman nih. Nah, lebih nyaman dibanding kita perkirakan. Nah, tapi kalau orang yang jahat mati, nah tentu lebih ganas lagi. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ini ada kan siapa yang kehilangan dua matanya aja. Nah, itu kan orang tuh diambil Tuhan penglihatan di dunia nih. Nah, sabarnya ridha maka surga balasannya. Nah, jadi orang buta atau meninggal dunia itu sama dengan meninggalnya ahli surga itu. Nah, orang itu hadis Nabi lah dan kita Ihya Ulumuddin tak ada. Jadi asalkan dia ridha aja terhadap musibah nangnya dia jalani itu kan, maka dia adalah ahli surga. Nah, itu. Dalam hadis Nabi yang lain ada dua orang laki-laki daripada Bani Israel Bahari. Dua orang laki-laki ini saling berangkatan saudara, angkatan sanak. Saikong aur melakukan maksiat aja terus
Nah punya kada beampihan sambung menyambung imbah gini itu pulang ada pulang pokoknya apa ada kesempatan maksiat gawi. Sedangkan nang saikungnya ahli ibadah. Nah ahli ibadah ini kan ngaran ibadah sana angkat rancak memadahi manasihati tak nama apa menggerentam kan karena saudara angkat pang jadi kan wajar saja. Nah lo berucap si ahli maksiat ini ikam nih maharungi aku terus terserah aku wae biarkan aku berurusan dengan Tuhanku. Nah ikam ini disuruh Tuhan kah mawasi aku. Nah pulang jadi ini masalah aku maksiat ujar sinang kadui maksiat ini urusan dengan Tuhan. Ada ikam nih kan ada urusan aku nih ada ikam disuruh Tuhan ikam ini mawasi aku. Nah pasai artinya kan balawan telah. Nah, tapi yang ada dasar angkat nih peduli bang selalu kan dia memperhatikan. Pada suatu hari melihat sidang sana angkat tadi manggai maksiat dosa besar lalu sarik ada sana angkatnya nih. Nah mun kayak ini ikam bisa diangkat di diampuni Tuhan dosamu apaan cangkalnya ikam nih masih harus. Nah lalu habis kisah terjadi kiamat ya kan kainah di hari kiamat. Nah lalu digambarkan kayak pakai sayang hari kiamat kan. Ternyata di hari akhirat kainah Allah Ta'ala menegur kepada nang saekon ahli ibadah tadi. Hei ahli ibadah, adakah seseorang hamba nang kawa menghalang-halangi rahmatku kepada hambaku? Nah itu ini artinya kan wahai ahli maksiat ya Tuhan di dunia nih. Nah artinya karena ikam pernah minta ampun kepadaku, karena engkau besar harapan kepadaku, engkau bertaubat minta ampun kepadaku, maka ikam silahkan engkau pergi dari perhitungan amal ini karena dosamu telah ku ampuni. Nah jadi kan nang tadi nang ahli maksiat tadi rupanya suruh mati bertaubat. Nah lalu diampuni Tuhan taubat dosa-dosanya. Nah nang sekongnya apa nang ahli ibadah tadi managur ini rupanya berlebihan sampai mau ucapkan imka ini kam kali gini ampuni Tuhan. Maka Allah tegur ikam aku atarkan neraka uji Tuhan. Nah jadi nang mana nang ahli ibadah tadi mana gurunya terlalu berlebihan sampai menyambet ikam ahli neraka. Ikam ini kan diampuni Tuhan lagi pas perhatiannya tuh sombong. Nah akhirnya sidang sanaknya angkatnya nang ahli ibadah tadi diucapi Tuhan ikam kau pastikan masuk neraka. Nah jadi kata Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW, demi diriku yang ada dalam kekuasaan Tuhan, sungguh dia itu telah berkata dengan perkataan yang membikin binasa dunia dan akhiratnya. Nah jadi kan pandirannya itu tak lalu wani memadahkan orang kadang ampuni lagi Tuhan tak kadang ampuni Tuhan lagi dosanya pas akhirnya katulahan. Nah artinya kita tuh melihat orang maksiat jangan sampai kita memadahkan orang tuh masuk neraka loh. Nah jangan sampai itu kayak itu. Jadi bila orang maksiat itu kita berlindung oleh Allah Ta'ala supaya kita jangan terjengkit supaya jangan menggawi artinya kan supaya jangan terpengaruh, supaya jangan umpatan, tapi jangan kita memadahkan orang itu jahat benar. Nah apalagi kita dimuntong ucapkan dimuntong di hati kan kita hati-hati apalagi sampai dimuntong memadahkan orang itu ada banyak surga lagi.
Kemudian ada satu riwayat lagi, maling cakan menyuntan akhirnya wani merampok. Nah di zaman Bani Israel berapa tahun dia jadi perampok? 40 tahun dia jadi perampok. Kayak apalah tuha bener nih, mun umur mulai 20 merampok sampai 40 60 atau pensiun. Pegawai pensiun nih gitu leh, umur 15 mulai merampok sama 40 berapa 55 lah, 55 pensiun nih, umur pensiun 55 tuh 40 tahun merampok ya pak. Pas pada suatu hari Nabi Isa alaihissalam melewat. Di belakang Nabi Isa ada orang ahli ibadah. Ini orang ahli ibadah ini cangka beribadah bangsa Bani Israel dan termasuk orang-orang yang sangat membantu oleh Nabi Isa nih. Lalu si maling tadi di hatinya tergerak hatinya. Nah ini Nabi Allah, ini Nabi Allah Taala, ini Nabi Isa, Nabi Allah nih, Nabi dari Allah. Ini sini bacaan lewat. Nah sedangkan di sampingnya ada anunya muridnya nang luar biasa, nang sangat setia. Amun aku pang juga umpat mengiringi juga nih bertiga tak Nabi Isa, murid Sidin, aku nang ketiganya, 4 juga kami iringi juga. Mudahan dapat berkahnya. Nah, lalu apa tadi? Inya tadi bebarak juga kan, ada bebarak ada. Bebarak lawan murid Nabi Isa itu juga. Nah, sekalinya murid Nabi Isa ini kata ketujuh diparaki. Nah pindah besi singkir loh nih. Nah kayak pindah betas risih itu tujuan lah, pindah kadinya man tuh pindah asam miang tuh diparaki orang nih. Nah wah masa di hati nih aku nak ahli ibadah nih, murid kesayangan Nabi Isa nih, berjalan belum ada di hatinya. Si anulah perhatian si maling tadi lah. Nah jadi perhatian si maling tadi ketika berperak lawan nang orang na ahli ibadah ini, lalu inya rasa supan, rasa rendah dirinya. Tapi kan hanya berkah bang. Sebenarnya kayak orang kayak aku ini kada pantas berjalan di samping orang ahli ibadah, di belakang Nabi Isa pulang. Nah artinya perasaan hatinya tuh menganggap dingin itu hina gitu kan. Sedangkan si orang nang murid Nabi Isa nang ahli ibadah tadi ngojer ini orang jahat nih, kenapa berjalin higaku. Nah lalu kada mau terjepai nih kayak pinaba bapak jono atau kayak pinaba singkir gitu. Nah pokoknya beiling-iling gitu nah kada mau tak paparak, lalu bermaju lagi. Nah, bapak Nabi Isa pulang, jadi bertatai dengan Nabi Isa. Nah itu padahal kan Nabi Isa di muka, ahli ibadah di belakang. Si maling ini mana tahu ahli ibadah, sanya ahli ibadah ini kan tujuh dia tahu maju ke muka bertatai Nabi Isa. Nah akhirnya Nabi Isa bertatai dengan ahli ibadah berjalan di muka, si maling tadi di belakang itu suruh menyurangan. Nah saat itu juga Allah Ta'ala suruh malaikat Jibril menyampaikan wahyu ke Nabi Isa alaihissalam, padahkan lawan orang nang berdua miring ikam nang dihigamu lawan nang di belakangmu ikam berdua ini mulai nol pulang. Jadi semua pahala ikam habis, begitu pula semua dosa-dosa. Kan ahli ibadah ini kan ada berdosa bang, jadi kan pahala habis tapi dosa ada dah. Yang minimal lah dosanya, minim dosanya. Ada si maling kan banyak dosa, maka dosanya habis, pahalanya belum ada dapat lagi, habis dosanya habis hanyaan. Nah maka ikam berdua mulai nol berdua. Nah jadi nang sombong kehilangan pahala, nang tawaduk kehilangan dosa, pas sama nilainya. Nah itu jadi apa lagi
gara-gara nang ahli ibadah tuh merasa gengsi para maling pas runtuh amal ibadahnya. Ada si maling gara-garanya hendak beberapa ahli ibadah supaya inya jadi baik pas runtuh dosanya juga. Nah jadi biasa jadi gitu kan tuh kayak apa karena akhirnya dengan pahala mereka berdua masing-masing. Nah gitu. Jadi kesombongan yang sesaat pahala yang banyakan habis runtuh sabarataan. Tawaduk yang sesaat banyaknya dosa di awak di hati dalam badan dosa ternyata diruntuhkan Tuhan sanyaan gara-gara ada tawaduk nang sesaat luar biasa oleh. Nah, jadi kan kita tuh memang dalam keseharian kita tuh harus mengontrol hati loh kan jangan sampai kita merasa harap pada orang lain karena itulah nama Allah jadi gugurnya nilai pahala tadi dan kita bersifat tawaduk itu yang baik supaya Allah Ta'ala akan mengangkat orang-orang yang tawaduk itu. Cuma tawaduk itu kadang kalau diakui kita merasa aku ini tawaduk sudah. Nah bila ada merasa diri tawaduk itu ada tawaduk katanya. Jadi orang tawaduk itu ada merasa berdirinya tawaduk. Nah kayak itu kan pandangannya. Nah, tapi kalau orang sombong merasa sombong, dia sombong juga lah. Orang sombong merasa sombong juga. Orang tawaduk masa tawaduk kada tawaduk berarti bila merasa diri tawaduk berarti sombong hakikatnya. Nah itu tuh jadi kita tuh kadang kadang diklaim kadang diakui nah kayak itu jadi kita harus selalu ingat bahwa seorang ini hamba tidak punya kemuliaan sama sekali gitu pandai. Diriwayatkan daripada Masruq bahwa ada seorang nabi pada zaman dahulu sidin sujud sekalinya pas sujud jejak orang digulu kasihannya nabi kada gampangan nabi orang mulia pada sujud sembahyang jejak orang digulu akhirnya napa batu kerikil marikit idai sidin gencang bener jejak nih bener sampai batu bercocok di idai sidin marikit. Nah sudah nambah jauh orang menjejak tadi mangkat kepala nabi ini lalu sidin terbawa perasaan nabi ini mungkin nak menegur kalah. Nah pergilah engkau ikam ini dikhawatirkan tidak diampuni dosamu. Nah akhirnya langsung ditegur Allah Ta'ala si nabi tadi. Nah punya inilah mungkin ini kada berusaha lah ucapan kayak ini karena mungkin hendak menggertak lah supaya orang tuh jangan mau ulang lagi itu kan orang sembahyang itu kan boleh diganggu lalu nabi ini ingin menegur. Nah, lalu Allah Ta'ala wahyukan kepadanya apakah engkau merasa hebat apakah engkau merasa berkuasa atasku pada hamba-hambaku hingga engkau mengatakan aku tidak akan mengampuni dosanya. Nah padahal hamba-hambaku itu aku yang berhak untuk mengampuninya bagaimanapun kesalahannya kalau aku ingin mengampuni maka aku ampuni. Nah artinya kan cepat ditegur Tuhan kan gitu padahal saat nyata ada seorang nang karena jejak orang dijak orang digulu nih padahal seorang yang terjelimi sakit kan nabi itu bina bergerak hati kan langsung tegur orang deh. Nah jadi orang-orang yang hebat itu kada kawa paham bersombong bila ada bina harat langsung tegur orang deh. Nah itu kan orang terpelihara apa. Nah di kita kira lah mun kayak itu dia dipurakan orang itu bermain ya sahabat. Nah itu kan nangar orang memain kita atau mutabur orang memain kuncut kan saya minta ampun paknya amunnya disejegau bisa kalahi lah. Nah cuma kalau nabi tadi belum lagi berhantam-hantam ke orang ibunya berucap tunggal hak sudah ada Allah Ta'ala berikan teguran supaya selalu bersifat tawaduk tadi. Ada lagi Bakar bin Sulaim As-Sawwaf bercerita kami pernah berilang kepada Malik bin Anas sahabat Nabi di sore hari yang mana di sore hari itu beliau wafat. Nah lalu kami pun bertanya wahai Abu Abdullah wahai bapaknya Abdullah kaifa kaden pian. Nah aku ada tahu panjusidinlah apa jawabanku untuk kalian. Kada kau apa mengisahkan apa yang akan terjadi apa yang akan kujadikan jawaban untuk kalian kecuali bahwasanya kalian nanti pun juga akan menghadapi kemaafan Allah Ta'ala selama kalian belum dihisab. Nah
Kemudian terus kami bertahan hingga beliau pun wafat. Oh, Malik bin Anas ini sahabat lah, Imam Pak Guru Syafi'i nih. Jadi Malik bin Anas Pak Guru Syafi'i. Jadi ketika menjelang wafat Sidin kayak itu, artinya harapan Sidin itu besar kepada Allah Taala. Sebelum kita dihisab Tuhan, Sidin bisa aja kita dimaafkan Tuhan berdahulu. Nah, terus kami menemani beliau hingga beliau pun wafat akhirnya kan. Itu Malik bin Anas. Artinya Imam Ghazali ini menggambarkan bagaimana orang-orang saleh itu menjelang wafat mereka membesarkan harapan mereka kepada Allah Ta'ala. Terakhir ada seorang majusi datang kepada Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Datang kepada Nabi Ibrahim seorang majusi, orang kafir nih. Lalu ujar si majusi, ulun pot makan. Nah, empat makanan pian wahai Nabi Ibrahim. Ujar Nabi Ibrahim, ayo jekam empat makan di rumahku, tapi bila ikam berislam, bila ikam mau mencari dua kalimat syahadat, ku makan ikam, ku jadikan tamuku, ikam ku berikan kenyang nih makan, ku berikan lanu ikam nih jamuan sampai kenyang. Sakanya majusi dah hakon, kada gampangan Nabi Ibrahim mau masuk Islam ya kada hakon, beri kita. Nabi Ibrahim Nabi masuk Islam kada hakon. Kayak Pak Nabi Ibrahim tuh haratnya Sidin tuh nah, kayak Pak hati Sidin tuh bersihnya, kayak Pak lembutnya pan di Sidin tuh ya kada hakon Nabi masuk Islam kan. Jadi mu kita tuh kan ada orang kita bui kebaikan kada hakon, kada usah merasa aneh kan. Artinya orang yang jauh harap pada kita kan kayak itu Tuhan menghendaki kayak itu aja kan. Nah, maka jangan merasa aneh ketika ada orang kita bui kebaikan kada heran. Nah, karena kada hakon masuk Islam bebela luai majusi nih. Nah, kada jadi makan. Nah, ternyata siapa yang salah majusi kan Ibrahim kah? Nah, Nabi Ibrahim ditegur Allah Ta'ala, wahai Ibrahim, kenapa ikam kada menjamu orang toh? Ikam mempersyaratkan aku naik menjamu makan nih, kecuali ini masuk Islam hulu. Mun aku je Tuhan wahai Ibrahim 70 tahun sudah, ini kan majusi itu Tuhan ada barangnya, Tuhan ada bariknya loh nih. 70 udah majusi itu aku je tuh memakani mulainya halus sampainya 70 tahun kali sebuah aku mau malar makanan padanya kafir tuh lah aku makani terus ikam sekali ini nampak makan gak diberi mulah jaka ikam makani pangnya sama malaman nih. Nah, ada apa juga ikam Ibrahim ujar Tuhan noneh. Nah, apa ada Ibrahim buka sidin mapung kan kayak Pak kan Nabi itu kita tuh tuan guru besar mengapa orang kafir bui makanan kan kayak Pak jatuhnya harga diri lo kan. Nah, orang nang lan Tuhan hubungan kuat buka Nabi Ibrahim mencari majusi tadi. Nah, sini kayak kita kayak ke rumahan aja nah, ayo jepian ke masuk Islam kan makanan di rumah ulon. Nah, imbah sudah makan kira ada si majusi nih. Ujian majusi apa tak kayak ini ya asalnya kan sampean kada akan memakan nih acara aku Islam ini apa tang biasa pernah mengapung nah pagirang berpikiran sampean. Nah, ujian Ibrahim aku ditegur Allah Ta'ala imbah sampean bulik imbah sampean berjauh aku ditegur Allah Ta'ala kan apakah itu ikam makan nih hanya semalaman nih ada apa juga kan apa ruginya ikam. Nah, kayak itu kaharatnya Allah Ta'ala nih 70 tahun dah aku nih kafir ya si majusi nih masih ada beri rezeki. Nah, kayak itu kaharatnya Allah Ta'ala tuh nih 6 kayak ini anu aku lagi aku masuk Islam nah lagi aku masuk Islam. Nah, pas saya lagi 2 kalimat syahadat pas akhirnya si majusi masuk Islam kan. Nah, harat tuh siapa? Allah Ta'ala kan harat karena Nabi Ibrahim harat oleh Allah Ta'ala nah harat sekalinya. Nah, itu jadi kita tuh sesuatu tuh mengharap manusia kan bagusnya ada kita belamahan sudah kan dibaiki sudah diapai kan sudah tadi loe biasa orang kada ada harap datang soalnya kan tetap kenapa Tuhan berbeda kada ikam kada harat aku jatuh harat. Nah, kada ikam kada bisa merayu orang aku nama makna orang tuh. Nah, begitulah kita ini dalam kehidupan kita sehari-hari apapun nang kita anggap mudah benar lancar benar runyuh urusannya itu tidak lepas daripada kemurahan Allah Ta'ala kepada kita. Apabila kita merasa seorang naharat seorang nang paiyanya seorang nang
Pak Jarto punya kemampuan, akhirnya ditegur Allah Ta'ala dengan hal demikian. Ya, inilah yang disampaikan cuma panjang bagi perbedaan sabratan. Maka kita semuanya berikan ke rahmat, maghfirah, keampunan, keridaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, juga diberikan kepada keampunan kepada kalau kita semuanya dan orang yang pernah hadir di majelis ini, dan diberikannya kita rezeki yang luas, berkah, panjang umur, dan afiat, dan kita diberikannya nanti pula husnul khatimah ketika ajal sampai, dan diberikannya syafaat Rasulullah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala tilkan ya wa kulli din salih wa ila hadzal nabi wa alibatil kiram. Insyaallah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma azhibna bi madhi fadlik wa judik wa karamik ala ma qara'na asabbahna wa lana tasaddaqna bi ala wasabil waqi wa usilillahu wa zakata ila hadrati rasulina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa sayyidil anbiya'i wal mursalin barillahi salihin wa walidina wa ikhwanina wa akhwatina wa man wa amatina wa akhwanina wa khalidina wa syaikina wa ashabina wa aswajina wa habina wa awliudina wa du'abina wa zakharina wa ansana bidua wa man ahsana ilana man dhalamna wa sana ilaha wa talbi syawat qulubina wa jami'in sunnah ila ruh masawasi hadal majlis wa sallallahu alaihi wa sallam wa Allahumma jawfidana minan nar Allahumma jawfidana minan nar waghfir lahum rahmajuna ma yawm fikat bidari karamatik mustaqarrir rahmatik ma ibadika salihin masyikum mafulin wa fa'al bina wa ajana wa ajana fi din wa akhram antar wa nun wa la taf'al bina ya maulana ma nahnu lahu innaka ghafurun karim rahim wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.